Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hama dan jenis kerusakannya. Sebelum melanjutkan presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Febri Pramono dengan NIM 134210101. Yang kedua, Maugi Rahayu dengan NIM 134210102. Yang ketiga, Azmi Genis Prawesti dengan NIM 134210103. Yang keempat ada Lutfi Rahman Nurul Fajri dengan NIM 134210104. Dan yang terakhir ada Alex Bayu Adi Pradana dengan NIM 134210105. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang hama tanaman. Hama tanaman dibagi menjadi 3, yaitu hama tahunan, hama semusim, dan hama bahan simpan. Yang pertama adalah hama tanaman semusim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azmi Genis Prawesti dengan NIM 134210103. Yang pertama adalah hama dari tanaman padi. Di sini kami mengambil 2 contoh dari hama tanaman padi, yaitu yang pertama hama warang coklat. Warang coklat adalah salah satu hama padi yang paling berbahaya dan merugikan, terutama di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur. Serangga kecil ini menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan tumbuhan dan juga dapat menyebarkan penyakit dan virus. Hama warang coklat dari ordo Homoptera dan famili Delphacidae. Ciri-ciri dari hama ini memiliki panjang tubuh 2-4,4 mm. Serangga yang sudah dewasa memiliki 2 bentuk, yaitu bersayap pendek dan bersayap panjang. Telur dari hama warang coklat tidak berwarna atau transparan dan tersusun seperti buah pisang dalam jaringan tanaman, bisa di dalam batang. Gejala serangan dari hama warang adalah warna daun dan tanaman berubah menjadi kekuningan, kemudian mengering atau hopper burn. Hama ini juga dapat menyebarkan virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Ambang ekonomi dari hama ini 5-10 ekor untuk setiap rumpun. Untuk umur padi kurang dari 40 hari setelah tanam, atau rata-rata 20 ekor per rumpun untuk umur padi lebih dari 40 hari setelah tanam. Next. Yang selanjutnya adalah hama walang sangit. Walang sangit merupakan hama yang dapat mengeluarkan bau menyengat untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Walang sangit menyerang padi dalam fase generatif, yaitu dengan menghisap cairan yang terdapat pada bulir padi. Akibat dari serangan walang sangit ini menyebabkan bulir padi tidak sempurna sehingga beras yang dihasilkan akan sedikit berwarna kuning, mengapur, dan tidak tinggal kulit bulirnya. Walang sangit atau Leptocoryza acuta dan ordo Hemiptera famili Corydae. Ciri-ciri biologi hama yang dewasa memiliki ciri-ciri pipih memanjang, berwarna hijau sampai abu-abu, ukuran 14-30 mm, dan telurnya berwarna coklat merah sampai hitam. Gejala serangan dari hama walang sangit adalah hama ini menyerang bulir masak susu. Pada bulir terdapat bekas tusukan berwarna coklat. Akibatnya bulir padi menjadi hampa atau setengah hampa. Ambang ekonomi, nimfa 2 ekor per meter kubik. Next. Selanjutnya adalah hama dari tanaman jagung. Yang pertama adalah penggerek tongkol jagung atau Heliotis amyxera.
Hama ini merupakan salah satu hama penting bagi tanaman jagung di Indonesia. Hama tersebut menyerang jagung, pucuk, dan malai sehingga bunga tidak terbentuk yang mengakibatkan hasil tanaman berkurang. Selain itu, investasi serangga ini dapat menurunkan kualitas dan kuantitas dari tanaman jagung. Hama jagung Heliodis amyxera berordo Lepidoptera dan famili Nautidae. Ciri-ciri biologi, telur diletakkan tersebar pada daun, kadang-kadang juga pada buah-buah muda, dan filamen atau rambut-rambut bunga betina. Ulatnya menggerek tongkol jagung, pupunya terdapat di dalam tanah. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama ini adalah rambut-rambut jagung terputus-putus, mudah dicabut. Biji-biji jagung tergerek. Next. Hama jagung yang kedua adalah penggerek batang jagung atau Pyrrhausta mobilalis. Hama ini adalah salah satu hama utama pertanaman jagung yang menyerang bagian batang maupun pangkal tongkolnya. Larvanya membuat saluran-saluran di dalam batang selagi menggerogoti jaringan untuk memakannya, sehingga ia disebut dengan penggerek batang jagung. Hama ini berordo Lepidoptera dari famili Pyralidae. Biologi, telur diletakkan dalam tumpukan pada tanaman jagung muda yang berumur 2-4 minggu. Biasanya pada bagian bawah daun teratas. Larva muda memakan daun setelah 7-7 hari masuk dari pucuk ke dalam batang. Kadang-kadang dimakan juga mulai yang belum keluar. Dalam satu ruas sering terdapat 4 larva kepompong berada di dalam batang jagung. Kupu keluar melalui lubang yang telah dibuat larva sebelum berkepompong. Gejala serangan dari hama ini adalah batang banyak berlubang, di dalam batang terdapat bekas gerekan. Pada lubang gerek keluar tepung gerekan berwarna coklat. Next. Nah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfi. Kepada Lutfi, saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Rahmanurul Fajri dengan NIM 134210104. Saya akan menjelaskan untuk hama tanaman yang selanjutnya, yaitu tanaman kedelai. Yang pertama yaitu kumbang daun atau Paedonia inclusa. Biologi dari hewan ini yaitu kumbangnya berwarna kehitaman dengan tapi elytra coklat berwarna kekuningan. Telur kumbang ini diletakkan di bawah daun pada tanaman kedelai. Gejala kerusakannya yaitu pada bagian pucuk, bunga, daun, dan polong rusak dimakan larva serta kumbangnya. Next. Yang kedua yaitu ada kutu hijau atau Apis glicines. Hewan ini berwarna hijau kekuningan, hidupnya berkelompok pada bagian tanaman muda. Untuk gejalanya sendiri, yaitu pada bagian yang terserang terlihat mengeriting atau menggulung, sehingga nantinya menjadi layu lalu menjadi kuning lalu layu. Biasanya menyerang pada bagian batang serta daun pada tumbuhan kedelai. Next. Lalu ada hama tanaman kacang tanah. Yang pertama yaitu ulat penggulung daun atau Lamprosema indica. Ulat ini berwarna hijau pada bagian punggungnya atau toraks terdapat bintik berwarna hitam. Gejalanya, ulat ini menggulung daun dan memakan daun di dalam gulungan sehingga daun hanya tersisa tinggal tulang daun saja, dan jika gulungan daun dibuka maka ditemukan kotoran ular. Hama ini menyerang bagian daun tumbuhan kacang tanah pada fase ulat. Next. Yang kedua yaitu ada Apis atau Apis craxivora. Hampir mirip dengan hama tanaman kedelai, yaitu daunnya saja berwarna yang berbeda.
apis pada hama tanaman kacang tanah, tubuhnya berwarna hitam, apis berkembang biak secara parthenogenesis atau vivipar. Oleh karena itu, individu-individu yang baru dilahirkan dalam waktu singkat sudah mampu menghasilkan keturunan-keturunan baru dalam jumlah yang sangat banyak. Hidupnya pun bergerombol pada bagian tanaman kacang tanah. Gejalanya yaitu serangga dewasa dan nimfa menghisap cairan tanaman pada ujung tanaman tanaman dan daun muda. Pada kerusakan berat, tanaman berwarna kuning dan daunnya mengeriting. Apis juga menyerang bunga dan bakal polong, sehingga pembentukan polong terganggu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Lutfi yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Maugi. Kepada Maugi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya, saya Maugi Rahayu dengan NIM 134210102. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama tanaman semusim pada tanaman buah. Hama tanaman semusim selain ada pada tanaman pangan, juga terdapat pada tanaman buah. Contohnya tanaman semangka. Yang pertama, hama tanaman semangka yaitu ulat perusak daun atau dengan nama latin Plutella sp. Hama tersebut dalam klasifikasinya termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Hipponomeutidae. Ciri-ciri dari hama tersebut atau morfologinya, ulat ini berwarna hijau dengan garis hitam atau berwarna hijau bergaris kuning. Tanda serangan daun dimakan sampai tinggal lapisan lilinnya dan terlihat dari jauh seperti berlubang. Menyerang daun semangka dengan gejala daun-daun yang dimangsanya sampai tinggal lapisan lilinnya, hingga dari jauh tampak seperti berlubang-berlubang yang tak beraturan. Apabila serangan ulat ini semakin meluas, daun tanaman hanya tinggal tulang-tulang daunnya saja. Kerusakan yang disebabkan oleh larva mengakibatkan buah gugur, yaitu untuk tanaman yang selanjutnya pada tanaman semangka, yaitu hama yang kedua itu lalat buah atau Dachus cucurbitae Koch. Hama ini dalam klasifikasinya termasuk dalam ordo Diptera dan famili Tepiritidae. Ciri-ciri atau morfologi dari hama ini yaitu puparium lalat berbentuk oval berwarna kuning kecoklatan dengan panjang kurang lebih 5 mm. Imago lalat buah umumnya memiliki ciri-ciri penting di kepala, toraks, sayap, dan abdomen. Dan untuk gejalanya sendiri, tanaman pada kulit buah tampak bekas luka tertusuk belalai buah yang menampakkan bercak keputihan, makin lama makin melebar seiring dengan perubahan warna menjadi semakin kemerahan. Dan apabila aroma daging buah pada bagian yang diserang akan beraroma sedikit masam. Selain dua hama tersebut, ada beberapa hama lain yang menyerang tanaman semangka, seperti hama trip dari ordo Thysanopetra dan famili Typidae. Terus ada hama ulat tanah atau Agrotis epsilon sp dari ordo Lepidoptera, dan ada juga hama tungau dari ordo Acari, dan yang terakhir ada hama putu daun dari ordo Hemiptera. Hama tersebut kebanyakan menyerang pada bagian daun-daun semangka yang mengakibatkan daun semakin layu dan mengeriting atau bahkan berlubang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maugi yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Febri. Pada Febri, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Febri Pramono dengan NIM 134210101. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama tanaman tahunan.
Hama tanaman tahunan yang pertama yaitu tanaman kakao. Pertama, kepe atau Helopeltis anthoni. Hama ini termasuk ke dalam ordo Hemiptera, familia Miridae. Biologi dari hama ini yaitu tubuh hitam dengan strip hitam putih pada abdomen, panjang 5 mm. Pada bagian tora terdapat tonjolan. Telur diletakkan pada jaringan sklerenkim, terutama pada bagian yang masih muda. Tempat tersebut ditandai dengan 2 benang seperti lilin berwarna putih yang agak bengkok. Gejala serangan hama ini yaitu buah muda berbintik-bintik coklat atau hitam, tidak dapat berkembang, mengering, lalu rontok. Buah yang tua mengeras seperti batu. Yang kedua ada mengat atau penggeret buah coklat Acrocercov Cramerella, termasuk ke dalam ordo Lepidoptera, familia Lithocoletidae atau Gracilaridae. Biologi hama ini yaitu mengat berwarna coklat dengan bercak-bercak putih. Telur diletakkan pada permukaan buah yang masih muda. Gejala serangan hama ini yaitu buah muda menjadi ketat dan berwarna kuning. Apabila menyerang buah tua atau masak, tidak begitu merugikan. Hanya terbatas pada beberapa butir biji yang rusak, sedang biji lain tumbuh normal dan dapat masak. Kemudian ada tanaman kopi. Satu, penggerek cabang atau ex mortati, termasuk ke dalam ordo Coleoptera, familia Scolitidae. Biologi dari hama ini yaitu kumbang berwarna hitam, kecil, dan langsing. Gejala serangannya yaitu cabang atau ranting yang tergerek, kering mulai dari lubang gerek sampai ke ujung cabang atau ranting. Cabang mudah patah apabila tertiup dengan angin. Kedua, ada penggeret batang atau Zeuxera coveae, termasuk ke dalam ordo Lepidoptera atau familia Cosidae. Biologi hama ini yaitu larva berwarna merah sampai coklat violet dengan beberapa cincin kuning. Telur diletakkan secara berkelompok pada batang atau cabang. Gejala serangannya yaitu batang atau cabang yang tergerek sehingga tanaman bagian atas layu dan kering. Kemudian ada tanaman kelapa. Yang pertama hama yang menyerang yaitu kumbang tanduk atau Orites rhinoceros. Kumbang ini termasuk ke dalam ordo Coleoptera, familia Scarabaeidae. Biologi dari hama ini yaitu uret atau larva berwarna putih, panjang 10-12 cm, kepala coklat merah, hidup di dalam bahan-bahan organik atau sampah. Kumbang berwarna hitam, bercula, panjang sekitar 3-5 cm. Gejala serangan hama ini yaitu daun muda yang masih terlipat dimakan hingga terpotong. Apabila nantinya terbuka, akan berbentuk seperti kipas. Yang kedua ada ulat Artona atau Artona catoxantha. Hama ini termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dengan familia Zygaenidae. Biologi dari hama ini yaitu larva berwarna kehijau-hijauan sampai kelabu dengan bintik-bintik coklat di punggung. Kepala lebih besar daripada tubuhnya. Mengat berwarna hijau kekuningan, berukuran 1 cm bila istirahat dalam posisi menggantung. Gejala serangan dari hama ini yaitu daun-daun tua tergeret hingga berlubang-lubang. Pada tingkat serangan yang berat, daun menjadi tinggal lidinya saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Febri yang telah menyampaikan materinya. Dan materi yang terakhir adalah hama pada bahan simpanan yang akan disampaikan oleh Alex. Kepada Alex, saya persilahkan.
Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Arif Bayu Adi Perdana dengan NIM 134210105. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hama pada bahan simpan. Berikut merupakan beberapa contoh dari hama pada produk bahan simpan. Teks. Yang pertama adalah kumbang biji atau Psallosabrukus sinensis. Hama ini memiliki ordo Coleoptera dan famili Turcidae. Morfologinya memiliki moncong pendek dan femur tungkai belakang yang membesar. Tubuh bulat atau lonjong. Kepalanya yang agak runcing, warna sayap depan coklat atau kuning-kuningan. Gejala yang ditimbulkan dari hama ini adalah biji akan tampak berlubang. Hal ini disebabkan karena larva terus mengerek biji dan akan berada di dalam biji sampai menjadi imago. Next. Yang kedua adalah kumbang setung atau Cytopilus siamais. Hama ini memiliki ordo Coleoptera dan famili Turculionidae. Memiliki morfologi berupa berwarna coklat kemerahan pudar, mendekati hitam, dan memiliki bercat di bagian belakang dengan bintik kemerah-merahan terang atau kekuning-kuningan. Moncongnya sempit dan panjang, mempunyai antena yang menyiku, larvanya putih gemuk dan tidak berkaki. Gejala yang ditimbulkan adalah hama ini menyerang jagung hingga tongkolnya juga berlubang-lubang. Setiap lubang yang digerek dimasuki satu butir telur. Telur akan menetas dalam beberapa hari menjadi larva dan memakan bagian dalam inti biji. Next. Yang ketiga adalah kumbang tepung atau Triboleum castraneum. Hama ini memiliki ordo Coleoptera dan famili Tenebrionidae. Hama ini memiliki morfologi yaitu berupa tubuh pipih berwarna merah dengan panjang tubuh 2,3 sampai 4,4 mm. Kumbang betina meletakkan telur di antara butiran tepung. Telur menempel pada tepung dan dilindungi oleh partikel tepung. Gejala yang ditimbulkan dari hama ini adalah kumbang tepung dapat membawa penurunan pada kualitas tepung dan apabila terdapat dalam jumlah banyak dapat memicu timbulnya fungi atau jamur pada tepung. Next. Yang keempat adalah kumbang rokok atau Lasioderma saricorne. Hama ini memiliki ordo Coleoptera dan famili Anobidae. Hama ini memiliki morfologi berupa kumbang dewasa, panjangnya mencapai 2-3 mm, berbentuk bulat, berwarna coklat sampai coklat kemerahan. Antenanya sekitar setengah dari panjang tubuh dan berbentuk berbiji. Gejala yang ditimbulkan dari hama ini adalah lubang pada daun tembakau yang pada saat memasuki masa panen. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Alex yang sudah menyampaikan materinya. Sekian dari presentasi kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.